Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Linda Sari, mahasiswa psikologi dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan atau mengenalkan sebuah materi tentang teori Abraham Maslow. Apakah teman-teman tahu siapa Abraham Maslow? Ya, Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908 dalam keluarga imigran Yahudi Rusia. Ia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Masa muda Maslow tidak menyenangkan karena hubungan yang buruk dengan kedua orang tuanya. Semasa anak-anak dan remaja, Maslow merasa dirinya amat menderita dengan perlakuan orang tuanya, terutama ibunya. Keluarga Maslow sangat berharap bahwa ia sukses melalui dunia pendidikan. Untuk menyenangkan kemauan ayahnya, Maslow sempat belajar di dunia hukum tapi gagal. Ia akhirnya mengambil bidang studi psikologi di University of Wisconsin. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, yang kedua, kebutuhan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah maka manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang menempati posisi ketiga dalam hierarki piramida Maslow. Artinya, kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman terpenuhi. Kebutuhan akan kasih sayang ini mencangkup cinta, rasa sayang, serta rasa untuk memiliki dan dimiliki, yang diwujudkan melalui hubungan pertemanan, persahabatan, dan berkeluarga. Selanjutnya, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan dikategorikan menjadi 2, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan lebih rendah diwujudkan dalam bentuk perhatian, menghormati orang lain, reputasi, status, martabat, dan dominasi. Sementara kebutuhan penghargaan lebih tinggi seperti harga diri, prestasi, kemandirian, dan penguasaan. Nah, selanjutnya kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan puncak dari piramida kebutuhan Maslow. Di saat seseorang telah berhasil memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan juga penghargaan, maka ia akan butuh untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain. Nah, itu tadi teman-teman kebutuhan-kebutuhan manusia menurut Maslow. Gimana? Teman-teman sudah terpenuhi belum kebutuhan-kebutuhannya? Semoga saja kita memenuhi kebutuhan tersebut. Cukup sampai di sini, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.